Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjan Nur Rahman dari Teknik Arsitektur. Saya akan membahas bedah karya individu yang bernama Bangunan Manifesto, berasal dari Perancis. Nah, coba kita lihat untuk aksesibilitasnya. Dari sebelah kiri set ada bundaran nomor 1 yang bernama Point Berlin, dan yang kedua sebelah kanan yang bernama Taman. Yang ketiga bundaran juga yang bernama Rue de Progrès, dan yang keempat dari belakang set yang bernama Boulevard de Berlin. Untuk konsep bangunannya yaitu yang lokasinya strategis, terdiri dari sudut melengkung dan dikelilingi oleh balkon bergelombang. Nah, ini balkon yang bergelombang bentuknya seperti ini, yang tidak beraturan. Kemudian dari bangunan tersebut memiliki efek pahatannya. Konstruksinya menciptakan urutan dalam volume dan morfologi seperti piston, memfasilitasi sistem bertahap dari tempat tinggal bertingkat tinggi. Kemudian akan membahas bagian-bagian yang di dalam bangunan, seperti lobi, rooftop, akses sirkulasi, pejalan kaki. Untuk lobinya sendiri ada tiga bagian. Yang pertama di dalam sini, yang di depan, kemudian yang di belakang bangunan, yang ketiga di sampingnya. Terus untuk akses sirkulasinya, untuk pejalan kaki bisa lewat dari depan dan bisa juga lewat dari belakang. Untuk rooftopnya sendiri di bagian gedung ada semua. Kan ini bangunannya ada 3 bertingkat, yaitu tingkatnya berbeda-beda. Nah, di semua gedungnya itu ada rooftopnya semua. Kemudian di samping bangunan ini ada tempat sosialisasi untuk pemeriksaan mengenai lingkungan kultural yang bersangkutan. Untuk material desainnya seperti yang saya katakan tadi, yang berasal dari efek pahatannya dan dikelilingi oleh balkon bergelombang. Konstruksinya menciptakan urutan dalam morfologi seperti piston. Ada 4 analisa seperti kayak gubahan masanya. Nah, yang pertama ini plot size, dasar bentuk gubahan masanya seperti ini, dan posisinya udah strategis dari setnya. Nah, yang kedua untuk pahatannya, tetapi bangunan tersebut masih berbentuk persegi panjang. Nah, yang ketiga sudah mengurangi kayak efek lengkung-lengkungnya itu, dan serta mendapatkan cahaya untuk meminimalisir. Dan yang keempat, skala dari bangunan itu tidak beraturan karena lantainya berbeda-beda, ada yang 4, ada yang 17, dan ada yang 10. Nah, ini gambaran dari bangunan manifesto. Nah, sekarang kita akan membahas sirkulasi lantai dasar. Kita akan membahas sirkulasi kendaraan terlebih dahulu. Untuk sirkulasi kendaraannya dari jalan raya, nah gini. Terus kita masuk ke lobi dan melewati 2 bangunan. Kemudian kita bisa menuju ke basement 1. Untuk sirkulasi pejalan kaki bisa lewat di pinggir sini dan masuk ke bangunan, dan bisa menuju ke restoran atau bisa menuju ke office, dan bisa juga lewat dari belakang. Untuk pejalan kakinya lewat dari pintu belakang. Ini untuk gambaran bangunannya, dan di sampingnya untuk
konsepnya seperti ini biar lebih jelas. Untuk lantai dasarnya, yang pertama ini ada office space, dan yang kedua ada retail space, dan yang ketiga ada restoran. Untuk yang keempat di bagian luar ada public square. Nah, ini untuk hubungan ruangnya. Dari lobby kita bisa menuju ke retail space langsung, dan dari lobby juga kita bisa menuju ke office space. Nah, dari office space kita bisa juga menuju ke public square. Kemudian untuk retail space dan drop off bisa langsung menuju ke restoran. Nah, ini foto-foto dari lobby, terus untuk drop off nya juga. Untuk lantai 4, 10, dan 17 ini tipikal, yang hanya membedakan antara green roof, private balkon, terus greenhouse, shared terrace, dan shared terrace and sendak, dan isinya bedroom semua. Untuk hubungan ruangnya kita bisa menuju dari bedroom. Nah, dari bedroom ini bisa menuju ke toilet atau bisa ke private balkon di lantai 4-nya. Kemudian untuk lantai 10-nya dari bedroom bisa menuju toilet, dan dari shared terrace bisa menuju ke open house. Untuk lantai 17-nya dari bedroom bisa menuju ke toilet, dan dari bedroom bisa menuju ke shared terrace and sendak. Nah, ini untuk organisasi ruang keseluruhan dari lantai basement 1 sampai lantai 17 ada di sini. Untuk urutan bagian-bagian pengelolanya, yang tertinggi adalah property manager. Nah, dari property manager ke bawah ada sekretaris. Sekretaris ini dibagi menjadi dua, ada HRD dan divisi keuangan. Nah, dari HRD bisa turun lagi menuju divisi pemasaran dan promo, yang isinya retail sama restoran. Nah, terus ada operasi divisi dan pengelolaan bangunan, yang isinya security, terus layanan bangunan, terus parkir. Kemudian ada bercabang lagi untuk engineer. Nah, untuk engineer ini ada 3, yaitu electrical, mechanical, dan plumbing. Kemudian untuk kegiatan-kegiatannya dari property manager, nah, dia hanya datang, parkir, bekerja, istirahat, ke toilet, dan pulang. Untuk sekretaris dan HRD-nya sama, hanya mengurus administrasi dan pulang. Staff juga begitu. Nah, untuk security-nya dia menjaga keamanan, terus briefing, istirahat, dan pulang. Untuk kegiatan pengunjungnya dia hanya untuk mengunjung di berbagai tempat dan habis itu pulang. Untuk kebutuhan ruangnya dari property manager, sekretaris, staff, security, dan pengunjung, yaitu ada parkir, ruang kerja, toilet, ruang makan, serta pos security. Kemudian untuk hubungan ruang, nah, yang saya tandain warna hitam ini hubungan langsung, dan yang saya tandain putih ini hubungan tidak langsung. Nah, ini untuk bedroom itu hubungannya langsung dengan private balkon. Terus untuk bedroom bisa berhubungan langsung dengan greenhouse, dan seterusnya. Untuk hubungan tidak langsung, contohnya dari private balkon menuju greenhouse, nah, itu tidak langsung. Untuk zoningnya, zoning penunjang dan parkir utilitasnya itu termasuk zoning publik, dan untuk apartemen serta pengelola itu zoning privat. Kemudian kita akan membahas mengenai konsep struktur. Untuk pengertian konsep strukturnya sendiri, yaitu bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti pondasi, slope, dinding, kolom, dan ring.
Pada prinsipnya, elemen struktur berfungsi untuk mendukung keberadaan elemen struktur. Nah, bangunan ini menggunakan konsep struktur yang saya lihat sih beton yang dikelilingi oleh pahatan yang bergelombang, diantaranya tempatnya di balkon. Nah, terus kita membahas mengenai atap. Atap manifesto ini difungsikan tempat melihat view yang ada di sekitarnya dan pusat perhatian semua orang. Dan atap tersebut menggunakan material lantai parket. Untuk pondasinya sendiri menggunakan pondasi tiang pancang untuk menerima dan menyalurkan beban dari struktur atas ke tanah yang letaknya pada kedalaman tertentu. Kemudian untuk kolomnya sendiri, ini kolom beton yang menuju ke atas berfungsi untuk memikul beban dan balok. Nah, terus untuk seperti pagarnya ini menggunakan pagar retaining wall. Dalam pengertian retaining wall sendiri, penahan tanah untuk tekanan tanah agar tidak berfungsi longsor. Maka dari itu manifesto menggunakan retaining wall dan materialnya menggunakan pondasi yang sudah dicor atau beton. Nah, terus untuk modul perencanaan strukturnya, ukuran modul struktur mempertimbangkan pada beberapa unit ruangnya. Kemudian kita akan membahas konsep MEP. Nah, di samping ini ada skema pembuangan air hujan dan sistem air bersih. Terus ada skema pembuangan air kotor serta ada ilustrasinya. Untuk skema pembuangan air hujan ini terdapat ada bak yang menampung. Nah, ini dialirkan dari bak tampungan dan kelebihannya akan diresapkan ke tanah. Untuk sistem air bersihnya, sistem ini adalah air dipompakan ke dalam tangki sehingga udara di dalamnya terkompresi. Dengan menggunakan metode ini dari segi estetika tidak menyolok dan mudah perawatannya. Untuk skema pembuangan air kotor ini ada 3 tahapan, yaitu bisa menuju ke septic tank, terus sumur resapan, serta bisa resapan air kotor. Nah, ini untuk skema bangunannya. Jadi untuk pompa air bersihnya, kita dari bawah airnya kita pompa menuju ke bak yang berada di rooftop, kemudian dari atas kita alirkan ke bagian ruang-ruangnya. Terus untuk air kotornya, nah dari ruang-ruang tersebut kita alirkan ke bawah menuju ke septic tank. Terus dari septic tank kita bisa menuju ke sumur resapan, lalu resapan air kotor. Dan untuk air hujannya dari rooftop kita alirkan menuju ke bak penampung.